saya Tamara Lalira Nasti dengan NIM 2230103075. Dengan saya Rini Afriani dengan NIM 2230103069. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi kurikulum. Menurut Subhani Natam, evaluasi dan kurikulum ialah dua disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ada juga yang mengeluarkan pendapat bahwa keduanya tidak terkait. Namun, juga ada pendapat lainnya yang menyatakan jika keduanya mempunyai hubungan yang dekat. Mereka yang melihat suatu hubungan, maka hubungan tersebut adalah sebab dan akibat hubungan. Perubahan kurikulum memiliki dampak pada implementasi kurikulum. Hubungan antar evaluasi dan kurikulum memiliki sifat organis dan dengan proses evolusional. Pendapat terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan global secara bertahap dirubah dengan pendapat terbaru yang relevan. Selanjutnya itu peran evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki peran yang tak kalah penting baik dalam menentukan kebijakan pendidikan secara umum, hingga saat mengambil keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum bisa dipergunakan oleh pemilih kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang dipergunakan. Hasil evaluasi kurikulum bisa menjadi manfaat bagi pendidik, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan yang lain dalam memahami dan membina perkembangan siswanya, pemilihan materi pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu aspek penilaian kurikulum. Menurut Eric Lewy bahwa aspek yang harus dievaluasi sudah sesuai dengan aspek dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini menjadi sangat komprehensif dan melibatkan sebagai kajian. Berikut aspek penilaian kurikulum tersebut yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum. Yang kedua yaitu perencanaan. Yang ketiga yaitu uji coba dan revisi. Yang keempat yaitu uji lapangan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kurikulum. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama, ukuran atau measurement. Dalam hal ini, meskipun pengukuran merupakan alat evaluasi, pengukuran tidak digunakan sebagai pengganti evaluasi. Kemudian, semua informasi tentang hasil akhir proses belajar siswa disajikan dan dalam bentuk angka, dan biasanya dalam penilaian ini digunakan penilaian metodologi. Yang kedua yaitu penilaian kecocokan, model kecocokan atau congruence. Berbeda dengan pengukuran, kecocokan adalah model penilaian yang dilakukan untuk mencari kesesuaian antara tujuan penelitian pendidikan yang telah ditetapkan dengan hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah illumination. Evaluasi model ringan mencari data pelaksanaan program mungkin memiliki beberapa hambatan dalam kemajuan kurikulum, sehingga diharapkan dari kegiatan ini akan menginformasikan tentang kekuatan dan kelemahan program pendidikan. Yang keempat yaitu CIPP. Daniel L. Stockman mengembangkan sebuah sistem yang disebut model CIPP yang merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum memiliki fungsi formatif dan sumatif. Fungsi formatif merupakan fungsi evaluatif karena memberikan informasi refleksi untuk memperbaiki kurikulum. Selanjutnya fungsi editing hanya dapat dilakukan pada saat pengembangan kurikulum. Pada titik ini, dalam proses pengembangan, evaluator kurikulum memberikan informasi kepada pengembang kurikulum tentang aspek mana yang telah terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi. Fungsi pemrosesan ini juga hanya dapat dilakukan jika evaluasinya berbasis proses
bukan berbasis hasil, di mana informasi dan data yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses pembuatan atau penerapan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari evaluasi kurikulum. Evaluasi ini memungkinkan pengembang untuk melakukan perubahan dan perbaikan program sebelum program itu selesai. Meskipun terdapat perbedaan penggunaan kedua jenis evaluasi ini, namun sebenarnya tidak mudah untuk membedakannya karena dalam praktiknya keduanya saling mendukung. Evaluasi kurikulum memiliki fungsi untuk terus menyempurnakan kurikulum di tingkat nasional, daerah, dan satuan. Tujuan penelitian kurikulum adalah untuk memperoleh informasi kesamaan antara gagasan kurikulum dan pokok-pokok pikiran kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari evaluasi kurikulum diantaranya yang pertama, memberikan informasi tentang pengembangan dan implementasi kurikulum sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan kurikulum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menyarankan alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum. Yang keempat, yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasinya. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu evaluasi kurikulum banyak melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kurikulum, perencanaan dan pengembangan kurikulum atau pusat kurikulum nasional sebagai unit administrasi yang mengevaluasi kurikulum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Kota, dan Dewan Sekolah. Upaya menjamin keberhasilan kurikulum dalam praktik pembelajaran juga berarti evaluasi proses formatif dan evaluasi hasil sumatif. Oleh karena itu, dalam proses evaluasi kurikulum sebagai bagian dari perbaikan atau pengembangan kurikulum diperlukan data atau informasi untuk pengambilan keputusan yang tergambar dalam kerangka perbaikan. Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.